pagi, Bu. Pagi Cici, duduk. Cici tahu dipanggil ibu ke sini? Cici sangat tahu, Bu. Cici dipanggil ke sini karena tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Syukurlah kalau Cici sudah tahu. Apa yang membuat alasan Cici sehingga tidak mengerjakan tugas? Dan selama ini Bu dengar kelas 11 Cici sering ya tidak mengerjakan tugas. Cici merasa lelah dan capek aja, Bu, karena sudah membantu ibu di rumah. Lelah dan capek. Cici tidak bisa membagi waktu selain belajar. Emang mengerjakan apa sehingga lelah dan capek? Di malam hari Cici harus membantu ibu membuat donat, mencetak, hingga di pagi harinya Cici harus menggoreng untuk dibawa ke sekolah, sehingga Cici tidak sempat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Wah, pasti berat ya Cici melakukan itu. Dan ibu salut banget, Cici masih mau menjual donat di sekolah. Nggak semua anak bisa seperti Cici. Baik, selanjutnya ibu mau nanya nih. Tapi tahu nggak Cici, yang Cici lakukan itu kurang tepat? Iya, Bu, Cici sangat paham yang dilakukan Cici tidak tepat karena tidak mengerjakan pelajaran yang sudah guru berikan. Wah, Cici pasti merasa sulit ya membagi waktu di rumah. Iya, Bu, itu yang Cici rasakan sekarang. Cici tahu nggak risikonya kalau tugas-tugas nggak dikerjakan? Cici sangat tahu, Bu. Cici bisa saja tidak lulus. Bahkan nilai Cici bisa kosong, jelek karena sering tidak mengerjakan tugas. Ya, untungnya sekarang Cici udah nggak kayak kelas 11 lagi ya, sering terlambat, sehingga mengurangi hal-hal buruk yang ada pada diri Cici. Iya, Bu, Cici sudah mulai merubah kebiasaan buruk yang telah Cici lakukan di kelas 11. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Cici atau tindakan Cici sesuai nggak dengan prinsip dan keyakinan Cici di kelas? Ya enggak lah, Bu, sebenarnya Cici juga ingin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru seperti teman lainnya. Jadi kira-kira prinsip apa yang harus dilakukan oleh Cici? Ya sebenarnya semales-males Cici tetap ingin terus mengerjakan tugas agar tidak ketinggalan pelajaran. Cici meyakini tidak kalau mengerjakan tugas-tugas di sekolah adalah hal yang sangat penting untuk seorang pelajar. Sangat yakin, Bu. Baik, kalau kayak begitu ibu juga setuju. Tapi ada keyakinan yang harus kita sepakati terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan tugas-tugas yang ada di sekolah, bukan? Iya. Saya sangat meyakini itu dan saya ingin merubah diri agar menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, berkomitmen agar bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki sikap kamu? Bersedia, Bu. Oke. Kalau Cici memperbaiki masalah ini, kira-kira Cici ingin menjadi yang dirasakan Cici setelah ibu panggil tadi? Cici merasa lebih tenang karena ibu memanggil Cici tanpa ada orang lain selain kita berdua. Bu Hansil juga memberikan Cici arahan tanpa menghakimi, membuat Cici percaya diri untuk merubah diri ke lebih baik lagi. Ayo, jangan berantem. Ini kenapa nih kalian berdua? Udah. Jangan marah semuanya. Sekarang siapa? Dinda dulu yang ngomong. Iya, Bu, saya kesel banget sama Amel, tapi saya sampai sekarang belum dikembaliin. Saya kan petugas upacara, Bu. Kalau misalkan tidak pakai topi gimana nantinya? Bener, Amel yang dikatakan oleh Dinda? Ya bener, Bu, tapi kan saya lupa bawanya, nama juga orang lupa. Ya tapi harusnya bilang dulu dong. Nah itu kan masalahnya, kalau misalkan saya nggak bawa topi, nggak pakai topi, gimana nanti pandangan orang-orang yang upacara, yang hadir upacara? Oke. Lupa itu manusiawi, tapi dalam kasus ini kita harus menyelesaikan masalah ini, terutama kenapa sampai Amel lupa membawa topinya Dinda. Nah, Amel pasti mempunyai alasan tertentu sampai tidak membawa topinya si Dinda. Jadi kan kemarin hari Jumat saya minjem topinya Dinda buat kegiatan PMR. Nah, saya mau balikin dalam keadaan bersih, Bu. Jadi saya cuci dulu, terus saya jemur tuh topi di loteng. Nah, makanya deh, sekarang saya lupa bawanya, saya lupa ngangkat dari loteng. Baik, ini kamu bagus banget ya, kamu bertanggung jawab juga untuk membersihkan topinya si Dinda. Tapi karena hari ini harus upacara, ini jadi masalah buat si Dinda.
Bu, saya mengerti. Baik. Juga buat Dinda, kamu udah cukup baik mempertahankan yang menjadi barang milik kamu, sehingga kamu harus mempertahankan hal yang menjadi kepentingan buat kamu. Iya maaf Bu, mungkin saya hari ini terbawa emosi. Saya juga sebenarnya nggak senang Bu berantem begini. Ya cuma saya kan merasa panik Bu, karena perlengkapan upacara saya nggak lengkap. Baik, kira-kira apa yang Dinda harapkan dari si Amel? Saya ingin pakai topi Bu untuk upacara. Amel bagaimana untuk mendapatkan topi buat Dinda? Saya akan coba beli di koperasi Bu, mungkin di sana masih menjualnya. Baik, nah sekarang kita lihat tindakan kalian berdua ya, antara Amel dan Dinda. Tindakan kalian berantem di dalam kelas, apakah sesuai dengan prinsip dan keyakinan kalian berdua? Tidak Bu, rasanya tidak enak. Berantem cuma gara-gara topi. Ya Bu, saya juga merasa itu bukan prinsip saya, berantem dengan teman sendiri. Baik, kira-kira prinsip yang mana yang tidak sesuai dengan kalian berdua? Saya akan mencoba menahan diri sama bisa nahan emosi biar kejadian kayak gini tuh nggak ulang lagi Bu. Baik, kalau kayak gitu, Ibu juga setuju apa yang dikatakan oleh Dinda ya. Kalau Amel, prinsip kamu bagaimana? Ya Bu, berantem di kelas bukan prinsip saya. Baik. Nah, sekarang kalian sudah mengutarakan tentang keyakinan kalian. Di sini, keyakinan harus kalian sepakati dulu, yang harus kalian jalani dulu bila kalian berantem di kelas. Kira-kira bagaimana? Iya Bu, mungkin saya akan bersikap sabar, lebih nahan emosi saya. Amel, bagaimana? Kalau saya mungkin akan bertanggung jawab dan jujur akan kesalahan yang saya buat. Baik, kalau gitu perasaan yang kamu rasakan apa? Dinda, kalau kamu melakukan hal seperti itu? Saya merasa nggak nyaman Bu, masa iya gara-gara topi jadi persahabatan kita terputus begitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya akan mencoba menahan diri, sabar, supaya tidak ulang lagi kejadian yang kayak tadi. Oke, Amel, setelah kamu melakukan semua dengan Dinda, perasaan apa yang kamu rasakan kalau kamu bisa meraih itu semuanya? Ya mungkin saya senang karena saya dapat berubah, jadi tidak berantem lagi dengan dia dan pertemanan kita membaik. Baik, kalau gitu perasaan Dinda gimana kalau sudah bisa melakukan hal itu? Saya senang Bu bisa temenan lagi sama Amel. Baik, kalian salaman ya. Oke, kalian sudah baikan. Maafin ya. Ya maafin. Ya, baik. Bagus kalau gitu, dan kalian kembali ke lapangan upacara ya. Nanti Iya, cari iya. topinya. Iya. Baik. Tuhan lakukan terhadap kami itu membuat kami merasa tenang dalam menyelesaikan masalah karena beliau membawa kami ke tempat yang tertutup sehingga tidak dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Dan saya juga merasa tidak terbebani karena Bu Hasil itu bertanyanya tidak harus gimana ya? Tidak menghakimi saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari Bu Hasil. Ya seperti itu. Baik. Udah?